semisal Al-Quran. Maksudnya dari segi dari segi Al-Quran ini sebagai mujizat yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu itu lewat perantara Jibril. Itu banyak dahulu yang meragukan bahwa ini Muhammad ini hanya seorang dia cuma bisa penyair, maksudnya dia penyair, makanya dia bisa keluarkan kata-kata yang indah dan lain. Karena memang pada saat itu Arab sebelum munculnya Islam, sebelum lahirnya Islam, memang yang terkenal dan yang tren di Arab itu ya syair. Jadi orang-orang yang dihormati dan dihargai adalah orang-orang yang hebat dalam syairnya. Tapi kan dari sejarah itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang buta huruf. Betul. Nah itulah yang bagaimana caranya bisa membuat syair kalau membaca saja tidak bisa. Ya betul. Nah itulah yang membuat orang-orang itu memang banyak yang percaya bahwa memang ini Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau melihat dari itu, dan kemudian juga melihat dari sosok Rasulullah SAW sebagai memang orang yang patut dijadikan contoh, maksudnya teladan memang, bahkan disebut sebagai Al-Amin. Nah itu jadi Allah Subhanahu wa taala menantang manusia dan jin itu kerja kolektif kok, bikin kok syair atau apapun itu yang serupa dengan Al-Quran, maka kau tidak akan bisa. Itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Yang kedua, sumber hukum yang kedua. Bisa sedikit. Ya, silakan. Ya, masih diranya soalnya Al-Quran ini. Nah, kan yang dijadikan sumber tadi kan sudah dibahas toh. Di isinya yang ada dalam Al-Quran itu berupa perintah dan larangan sampai muamalah, itu semua tentu dari tafsir-tafsir atau ayat-ayat yang bisa diartikan. Tapi ini masuk di kategori mana ini ayat yang tidak punya arti, kayak Yasin, Alif Lam Mim, Toh, Kasah, Ya Ain. Ya kata-kata yang begitu toh menurut tafsir memang beda-beda juga ulama tafsir menafsirkannya. Dan ya kebanyakan itu yang kita pelajari bahkan di pondok-pondok itu ya itu tidak memiliki arti. Maksudnya hanya Allah yang tahu artinya, kan dia begitu. Namun ada juga sebuah pendapat bahwa katakan bahwa baik itu ya Islam dan lain sebagainya itu bisa dikatakan sebagai sebuah kata seruan untuk menarik perhatian dulu, atau untuk menarik perhatian untuk melihat apa yang ayat-ayat di belakangnya. Dan biasanya ayat-ayat yang memiliki kata-kata seruan begitu isinya memang hal-hal yang sangat-sangat penting. Saya tidak mengatakan bahwa ayatnya lebih penting dari yang lain, tapi memang ada hal-hal yang memang khusus yang memang butuh perhatiannya orang-orang banyak. Makanya kata-kata itu Alif Lam Mim dan lain sebagainya itu muncul. Namun mufasir saja itu belum berani mengatakan bahwa ini artinya. Jadi apakah setelah tauhid tadi yang ada di dalam isinya Al-Quran bisa ditambah satu misteri? Kan masih berupa misteri toh, karena kan di dalam yang kubaca itu mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang bisa atau tahu atau paham betapa penting dan tahu bagaimana artinya itu Alif Lam Mim, maka dia itu adalah orang yang paling beruntung dan diberikan berkah yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun akhirat. Makanya orang-orang berlomba, tapi walaupun sampai di situ tidak bisa dapat. Ya, mungkin itu sudah masuk di ranah-ranah sufi. Hakikat. Kalau orang-orang hakikat itu sudah mulai bisa menerka-nerka, walaupun dia secara gamblang mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu penggambaran antara Nabi Muhammad dan Allah. Gitu. Itu sependek. Tapi kembali lagi maka di situ dibentuk hati-hatiannya, makanya tidak Jadi bisa lanjut. Silakan. Ya karena masih banyak ini baru. Kemudian as-sunnah. As-sunnah. Tolong ya. Mungkin ada teman-teman di antara sahabat-sahabat ini bisa dulu
bantu kau untuk apa sih bedanya antara sunnah dengan hadis? Mungkin yang sudah dapat dulu. Kalau Sunnah dan hadis. kalau hadis itu sabda Nabi. Kalau sunnah ya segala bentuk yang dikerjakan Nabi. Ya hampir mendekati misalnya. Kalau saya Pak ya, Pak PKPNU. Hadis berkata, Kalau saya sependek pengetahuan saya itu kalau sunnah itu dia segala sesuatu yang baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik dia sebelum menjadi nabi maupun sesudah. Kalau hadis itu hanya yang sesudah. Sependek pengetahuan saya Pak di pelajaran agama Islam di SMP itu Pak. Di SD kalau tidak salah Pak. Karena saya cuma alumni pesantren 3 hari, pesantren kilat. Betul sekali. Jadi perbedaan mendasar dari sunnah itu dan hadis yaitu sunnah itu segala perkataan, perbuatan maupun takrir Rasulullah SAW itu sebelum dan sesudah beliau itu diangkat menjadi rasul. Nah, kenapa saya tulis sunnah bukan hadis? Karena apa yang berasal dari Rasulullah SAW itu bukan hanya pada saat Rasulullah SAW itu dilantik menjadi Rasul atau Nabi, tapi ya sebelum Rasulullah SAW itu dilantik Nabi dan Rasul itu memang sudah menjadi teladan. Makanya apapun yang berasal dari Rasulullah SAW bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, hujjah itu bisa dibilang bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Hujjah. Itu nanti kata kuncinya hujjah. Nah, hujjah sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sudah katakan bahwa di dalam Rasulullah SAW itu memang terdapat uswatun hasanah. Jadi budi pekerti yang baik, dia bisa menjadi teladan yang baik bagi seluruh manusia. Nah, itulah kemudian landasan dan dasarnya sehingga sunnah ini diambil sebagai hujjah atau sumber hukum yang semua ulama sepakat bahwa bisa dijadikan dari sebagai sumber hukum. Nah, apa yang mau disinggung sedikit dari sunnah yaitu tadi bahwa di dalam sunnah ini bisa silakan ada tegur kalau semisal ada kecenderungan dalam pembahasan saya. Nah, ini ada tadi yang disebut oleh Adnan bahwa ada hadis atau hadis kita bahas misalnya hadis lah, kita bahasakan sebagai hadis. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir dan lain sebagainya. Itu dari segi kuantitas. Jadi kuantitas ulama itu yang mengambil jumlah dari ulama yang meriwayatkan itu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai hadis ahad, mutawatir. Kemudian ada juga hadis sahih dhaif. Nah, hadis sahih dhaif itu dari segi kualitas. Jadi itu tadi pemahaman dari segi kontekstual juga masuk. Apakah betul-betul ini meskipun ada beberapa yang ada beberapa yang riwayatkan, tapi apakah betul-betul maksud itu sesuai dengan nilai yang ada dalam Islam? Nah, itu semua masuk di sini ya sunnah. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga tadi apa? Ijma. Ada yang tahu apa itu ijma? Ya, Atlan mungkin tahu. Ijma? Iya. Ya apa? Pendapat dari orang-orang yang paham Pak. Ya, kesepakatan. Ijtihadnya para ulama. Jadi kita sedikit juga menyinggung persoalan itu pengistilahan supaya kita tidak tersesat di wilayah itu. Jadi guys, ijma bisa dikatakan bahwa ijma itu adalah hasil dari ijtihad para mujtahid. Nah, dari ijtihad itu berasal, kalau bisa kita translatekan dalam bahasa Indonesia artinya rajin. Ijtihad jadi bisa dikatakan bahwa ini betul tadi
bahwa hasil dari pencariannya untuk ulama atau mujtahid, itu dari sini, tapi tetap berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang nanti termasuk menjadi ijtihad. Namun ada nanti perbedaan antara sumber hukum yang disepakati ulama dengan yang tidak, dan ijtihad pure bahwa ini disepakati seluruh jumhur ulama, makanya bisa dijadikan sebagai hujah. Itu nanti bedanya dengan sumber-sumber hukum yang dibahas di belakang. Jadi ijma. Nah itu. Nah ini juga ada satu riwayat yang memperkuat bahwa ijma ini itu bisa dipakai dan menjadi sebuah hujjah toh, sebagai sebuah hujjah. Itu pada zaman dahulu ada salah satu sahabat yang alhamdulillah saya lupa namanya, astagfirullah. Jadi seorang sahabat itu dia diutus ke negeri Syam. Nah itu untuk menyebarkan agama Islam. Namun sebelum di jadi istilah pembekalan jadi di pembekalan sama Rasulullah. Nah ditanya sama Rasulullah, nanti ketika kau di sana ada pertanyaan atau ada kondisi yang nantinya kau akan sulit untuk mengambil hukum karena tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu kau akan apa? Nah dia mengatakan bahwa saya akan menggunakan ra'i. Nah aklikah, karena dia akan menggunakan rasionalnya untuk menetapkan hukum itu. Dari situlah nanti dasar hukum ijma dan juga kias muncul. Nah ada yang tahu apa ini kias? Menyamakan. Mempersamakan. Perbandingan. Bisa membandingkan, mempersamakan. Usama Pak, Usama. Sahabat yang diutus Nabi Usama. Saya bertanya Pak. Temanku itu Usama bin Osama itu. Usama bin Said. Said. Ya, itu mau bilang tadi. Ini nanti yang menjadi dasar hukum dari ijma dan kias, sehingga ulama sepakat bahwa antara ijma dan kias itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, bahkan ada sebuah pendapat bahwa sumber hukum Islam itu dia kategorikan 3 saja, ijma dan kias itu masuk di sini, ijtihad. Ya. Ada juga pendapat yang begitu jadi biasa ada orang bilang sumber hukum itu ada 3 yang disepakati ulama. Ada juga yang bilang 4. Sebenarnya tidak ada yang salah karena dia mengambil ijtihad. Sedangkan ijtihad ini adalah sebuah proses dia. Jadi proses untuk bagaimana caranya memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan menerapkannya di kondisi tertentu Nah itu. Begitu pula dengan kias. Misal kias itu ada dalil yang mengatakan bahwa orang kalau berjalan kaki di masjid, orang yang jalan kaki ke masjid itu untuk melaksanakan ibadah sholat itu kaki kanannya diangkat derajatnya, kaki kirinya digugurkan dosanya. Kemudian ada sebagian ulama yang mengkiaskan sekarang orang pakai naik mobil, naik motor jadi ada yang kiaskan bahwa perputaran bannya itu ban depan misalnya dinaikkan derajatnya, ban belakang digugurkan dosanya. Itu semua termasuk di kias. Saya mau bertanya. Silakan. Nah, itu tadi yang soal ada yang mengatakan 3 di sumber hukum yang pertama Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad karena bercampur dengan kias. Nah, saya sepakat hal tersebut, tapi yang aku pertanyakan saya, kita bisa lihat dari proses naiknya Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Ada 2 alasan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia itu salah satu orang yang pertama masuk Islam. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua, dia adalah sahabat Nabi yang mendampingi Nabi di dakwah-dakwahnya. Nah, itu kan bisa masuk di ijtihad, dan yang menjadi kiasnya adalah alasan kedua. Alasan keduanya Abu Bakar ditunjuk naik menjadi khalifah karena
pada saat sholat subuh, karena Nabi Muhammad SAW itu berhalangan untuk menjadi imam, beliau menunjuk Abu Bakar. Nah, di sini ada ijma dan di sini ada qiyas. Makanya adalah ijtihad dari orang-orang pada saat itu menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa dikatakan itu hasil Abu Bakar naik adalah campuran antara ijma dan qiyas atau salah satunya sih? Terima kasih dari pandangan saudara Sam. Namun saya memiliki pandangan berbeda terkait hal itu. Nah, jadi kan kita saya sudah terangkan tadi bahwa ada sumber hukum yang disepakati ulama dan yang tidak. Dan untuk kejadian pada saat itu, itu saya cenderung percaya saya cenderung ke sini bahwa kejadian tersebut adalah masalah bin Mursalah. Dan nantinya insya Allah kita akan bahas. Jadi simpelnya masalah bin Mursalah itu persoalan kemaslahatan. Kenapa kemudian Abu Bakar itu naik menggantikan Rasulullah SAW yang tidak meninggalkan wasiat apapun terkait dengan penggantinya sebagai pemimpin. Kan Rasulullah SAW itu bukan cuma seorang Rasul, bukan cuma seorang Nabi dari segi religiusnya, tapi dari segi bernegara itu bisa dikatakan bahwa Rasulullah itu seorang pemimpin negara, bisa dikatakan presiden dia. Nah, makanya ya mungkin bahwa kedudukannya sebagai nabi tidak akan berubah. Dia akan tetap jadi nabi dan tidak akan pun ada yang ganti. Tapi berbeda dengan pemimpin kaum muslimin, pemimpin dalam semua dalam ranah politiknya. Nah, itu harus ada yang ganti, harus ada yang teruskan. Makanya itu berdasarkan kemaslahatan. Nah, kenapa tidak masuk dalam ijtihad ijma dan qiyas? Menurut saya, karena pada saat pengangkatan Abu Bakar itu tidak semua orang sepakat. Ya. Ada juga problem-problem yang bisa dikatakan kurang dibahas pada saat kita belajar di waktu kecil di pondok dan dimanapun. Itu tidak ada sejarah yang selalu bahas gitu problem-problem pada saat pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, Umar begitu pula. Berarti ada Pak yang mempertanyakan itu Pak? Ya. Ada yang mempertanyakan. Maksudnya Ada yang mempertanyakan itu Pak? bilang apa? Persoalan itu. Mempertanyakan maksudnya ada yang keberatan gitu dengan penunjukan Abu Bakar Pak? Ada. Oh, siapa itu Pak? Itulah nanti cikal bakalnya Syiah. Namun kita tidak terlalu jauh ke situ lah. Maksudnya mungkin di pertemuan selanjutnya. Oh iya. Jadi ya itu maksudnya kan sedikit paling disinggung kata-kata itu. Nah, semisal pada saatnya pengangkatannya Abu Bakar, kenapa beberapa pendukung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kurang sepakat Nah, ada juga alasan-alasannya. Yang pertama, Sayyidina Ali itu menantunya Rasulullah, kemanakannya Rasulullah. Kemudian dari segi kapasitas Sayyidina Ali itu cerdas, satu. Ya. Yang kedua dekat dengan Nabi. Yang ketiga itu dari segi keperkasaan, Sayyidina Ali sangat perkasa. Artinya dalam perang itu ya hebat sekali nih Sayyidina Ali. Dia bisa bawa musuh-musuhnya dengan mudah. Nah, itulah maksudnya alasan-alasan begitu yang nantinya jadi cikal bakal ada yang tidak sepakat Iya, saya pernah baca itu di bukunya Nadir Shah Hoshan. Ya, tentang buku itu Islam Yes, Khalifah No. Ya. Dia jelaskan itu bahwa ternyata bahkan di penunjukan Abu Bakar itu sendiri juga menimbulkan pertentangan. Bahkan mungkin ini sependek ingatan saya di buku yang saya baca itu ya, di buku Islam Yes, Khalifah No. Ya. Di jilid satunya kan ada 2 jilid itu bukunya Nadir Shah Hoshan. Dia yang pertama menjelaskan masa Bani Umayyah. Kemudian yang kedua dia berbicara tentang Abbasiyah. Di jilid kedua itu tentang pro kontra masa khalifah itu tuh ada banyak hal yang sebenarnya perlu kita soroti saja. Nah, situ sempat disinggung bahwa ternyata secara riwayat bahwa ternyata pada saat penunjukan Abu Bakar itu bahkan Ali sendiri pun mempertanyakan kenapa harus ke Abu Bakar. Padahal ada keluarga dekat Nabi gitu loh.
Jadi saya dapat sejarahnya begini. Pada saat pengangkatan Abu Bakar itu ternyata pendukung-pendukung Ali, artinya kayak keluarga-keluarganya toh, itu lagi mengurusi. Jadi Abu Bakar itu naik sebagai toh ditunjuk, maksudnya ada tuh disepakati sebagai digadang-gadang sebagai khalifah. Ya, ada konsiderannya. Pada saat jenazahnya Rasul ini diurus. Ya, bahkan ada yang Makanya mengatakan ini agak terlalu memang. bahkan ada yang mengatakan Nabi itu belum dikuburkan 2 hari Gara-gara pusing siapa yang ganti. Dan itu. Jadi ini sudah masuk di ranah-ranah politik toh. Jadi namun mungkin kita tidak terlalu banyak membahas di situ. Jadi sudah paham toh Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kita lanjut di sumber hukum. Yang